Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita lanjut kembali dari pembahasan kita membaca kitab Syarhu Masailil Jahiliyah, penjelasan tentang tradisi buruk orang-orang jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karya dari Syekh Shalih bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Pada pertemuan sebelumnya telah kita mempelajari dua masalah penting. Di antara sifat orang-orang jahiliyah, iftikhar, mereka bangga terhadap dirinya karena mengaku sebagai keturunan para nabi. Bangga terhadap dirinya karena mengaku dzurriyyatul anbiya, sebagai keturunan dari para nabi. Dan Allah Subhanahu wa taala membantah mereka, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Ya, umat-umat itu telah berlalu. Ya, nenek-nenek moyang kalian telah lalu. Laha ma kasabat, bagi mereka apa yang dia telah kerjakan. Walakum ma kasabtum, dan bagi kalian apa yang kalian kerjakan. Artinya tidak perlu seseorang itu bangga kalau dia keturunan si fulan, dia keturunan si alan. Yang Allah lihat adalah kepada diri seorang masing-masing. Baik. Kemudian yang kedua, pertemuan lalu telah kita ambil pembahasan penting juga. Di antara sifat orang-orang jahiliyah adalah iftikhar bis sana'i. Ya, mereka bangga dengan pekerjaan yang dia miliki. Ya. Karena dia bangga dengan pekerjaannya, akhirnya dia merendahkan pekerjaan orang lain. Ya. Dan ini disebutkannya dalam Al-Quran. Ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-saif. Ya. Apa yang mereka banggakan orang-orang jahiliyah dahulu dari pekerjaannya? Mereka pedagang. Mereka adalah pebisnis yang kaya raya, sukses. Karena mereka bisa keluar, meninggalkan negeri mereka, mereka keluar negeri melakukan dagang. Ya, yang mereka rendahkan adalah orang-orang yang bekerja sebagai sebagai petani. Ya, mereka remehkan pekerjaan orang lain. Dan kemarin kita sudah sebutkan ya, hadis penting dari Ka'ab ibn Ujrah radhiyallahu taala anhu, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat dari jenis pekerjaan seseorang, tapi yang dilihat dan dinilai di sisi Allah adalah niat seseorang di dalam bekerja. Jadi disebutkan kemarin dalam hadis Ka'ab ibn Ujrah bahwa ada pernah seorang laki-laki yang berbadan besar, kekar, lewat sedang bekerja di hadapan Nabi dan para sahabatnya. Lalu para sahabat seakan-akan merendahkan pekerjaan orang tersebut. Lau kana hadza fi sabilillah ya Rasulullah, seandainya tenaganya itu dia pekerjakan di jalan Allah, maka itu yang terbaik. Maka Nabi SAW memperingatkan sahabatnya, in kana kharaja yas'a
kalau dia keluar dari rumahnya, ya, pergi bekerja, ya, ala waladihi sigharan, niatnya menafkahi anaknya yang kecil, fahuwa fi sabilillah, itu di jalan Allah, jangan diremehkan. Yang kedua, apa kedua kemarin? Dia keluar dari rumahnya, ya, bekerja demi membantu kedua orang tuanya yang sudah tua renta, fahuwa fi sabilillah, di jalan Allah, jangan diremehkan. Yang ketiga, kalau dia keluar dari rumahnya bekerja, ya'uffuha ala nafsi, demi menjaga kesucian dirinya supaya tidak meminta-minta kepada orang, ya, karena meminta-minta itu adalah kehinaan, fahuwa fi sabilillah, maka di jalan Allah. Tiga yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa in kharaja yas'a, kalau dia keluar bekerja riya'an wa mufakharah. Ini pembahasan kita. Dia keluar bekerja karena riya, ingin dipuji, ya, pamer dengan pekerjaan yang dia miliki, pamer dengan baju dinas yang dia pakai, pamer dengan kendaraan yang dia tunggangi, ya, riya, ingin dipuji, pamer, mufakhara, bangga, direndahkan orang lain, fahuwa fi sabili syaitan, maka yang seperti ini sedang berada di jalan syaitan, bukan fi sabilillah. Maka sekali lagi, ya, bahwa apapun jenis pekerjaan seseorang jangan pernah direndahkan dan diremehkan, karena Allah melihat bukan dari jenis pekerjaan seseorang, tapi yang dilihat adalah apa? Niat seseorang di dalam bekerja. Baik, kita berpindah di pembahasan setelahnya. Kata Syekh rahimahullahu taala, al-mas'alatu at-tasi'ah wa tis'un, masalah jahiliyah yang ke-99. Azamatud dunya fi qulubihim ka qaulihim wa qalu laula nuzzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Yang ke-99 dari sifat orang-orang jahiliyah, ya, kehidupan dunia terlalu besar di dalam hati mereka. Kehidupan dunia terlalu besar di dalam hati mereka, ya, kaqaulihim, seperti ucapan mereka disebutkan dalam Al-Quran, wa qalu, mereka berkata, laula nuzzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim, mengapa Al-Quran ini, ya, tidak diturunkan kepada seorang laki-laki yang berasal dari qaryataini azim, dari dua negeri yang besar. Akan kita jelaskan sebentar dua negeri ini, yaitu Makkah dan Taif. Ya, maksudnya, ya, dari apa yang disebutkan dalam ayat ini, bahwa orang-orang jahiliyah memandang kenapa Al-Quran ini diturunkan kepada Muhammad, padahal Muhammad ini adalah yatim, orang miskin, tidak punya apa-apa, ya, lahir, ya, apa namanya, tidak ada bapaknya, diasuh oleh pamannya, pengembala kambing, ya. Kenapa tidak di Al-Quran ini tidak diturunkan kepada orang-orang yang besar, orang-orang yang kaya, yang punya jabatan? Akan disebutkan sebentar. Di antara nama disebutkan oleh ahli tafsir adalah Al-Walid ibn Mughirah yang tinggal di kota Mekah, ya, atau Urwah ibn Mas'ud atau Habib ibn Amr yang berada di Taif, ya. Jadi apa sisi pendalilannya di sini dikatakan dunia besar dalam hati mereka? Karena mereka berprotes kepada Allah Subhanahu wa taala, mengapa Al-Quran diturunkan kepada orang miskin, ya, kenapa diberikan risalah kepada Muhammad, tidak diberi kepada orang yang lain yang lebih, ya, istilahnya yang lebih besar kedudukannya, yang lebih dikenal, ya, yang lebih banyak hartanya. Maka diambillah pendalilan oleh penulis rahimahullah bahwa di antara sifat orang-orang jahiliyah,
adalah azamatud dunya fi qulubihim. Ya, gemerlapnya dunia besar dalam hati mereka. Ya, ini diantara sifat dari sifat orang-orang jahiliyah. Ya, dimaklumi ya, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama bahwa antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat itu tidak akan pernah sejalan di dalam hati seorang hamba. Ya, ketika hirs, semangat seseorang terhadap dunia lebih besar di dalam hati dibandingkan semangat akhirat, ya, maka ya, akhirat itu akan lebih ke bawah, lebih rendah, ya, lebih redup. Jadi tidak akan pernah sejalan. Ya, ketika cita seseorang adalah akhirat, maka dunia akan lebih dia hinakan. Intinya tidak akan pernah sejalan. Taib. Maka di sini disebutkan dari sifat orang-orang jahiliyah adalah mereka ya lebih mempedulikan besar kehidupan dunia dalam hati mereka. Taib. Kita baca keterangannya. Kata beliau, "Mim masailil jahiliyati 'azamatud dunya fi nufusihim. Falladhi indahu dunya huwal azizu indahum." Dari sifat orang-orang jahiliyah itu dunia besar dalam hati mereka. Maka orang-orang yang memiliki dari kehidupan dunia, menurut mereka dialah yang paling mulia. Walladzi laisa indahu dunya dzalilun muhtakirun indahum. Orang yang tidak punya harta benda, ya, dia miskin, maka menurut mereka ini orang-orang dzalil, orang rendah, ya, orang yang rendah. Hatta fir risalah, ya, sampai-sampai di dalam masalah risalah, pemberian wahyu pun ukuran mereka dunia. Iya. Padahal risalah ini kan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah kata Allah dalam Al-Qur'an, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah yang lebih mengetahui siapa yang pantas ditunjuk untuk mengemban risalah. Tapi mereka protes. Yarawna annaha yajibu an takuna fil agniya. Mereka memandang bahwa mestinya yang diberikan risalah wahyu itu adalah dari kalangan orang-orang yang kaya raya. Wala takunu fil fuqara. Tidak pantas diberikan kepada orang-orang fakir. Ya, seperti ucapan mereka disebutkan ya di dalam buku-buku sirah. Allahumma wajada illa yatim Abi Talibin liyursilahu. Ya, Allah tidaklah mendapatinya kecuali dalam keadaan yatim. Ya, di bawah asuhan Abu Talib. Ya, yang mereka maksudkan adalah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi orang-orang jahiliyah dari kalangan orang Quraisy mengatakan, kenapa Muhammad yang diberi risalah, yang diturunkan kepadanya Al-Quran, padahal dia orang fakir, orang miskin, tidak punya apa-apa. Ya, jelas ya. Wa qalu laula nuzila hadzal Qur'anu ala rajulin minal qaryataini 'azim. Ini ucapan mereka. Mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepada orang-orang yang besar, orang-orang yang punya pangkat dari dua negeri? Kata Syekh, Al-Qaryatani Makkah wa Taif. Dua negeri maksudnya dalam ayat ini adalah negeri Mekah dan Taif. Wa hadzal rajul, dan lelaki yang mereka maksudkan, huwal Walid ibn al-Mughirah fi Makkah. Ya, Al-Walid ibn Mughirah fi Makkah. Atau Habib ibn Amr al-Thaqafi. Ya, dan ada yang mengatakan Urwah ibn Mas'ud fi Taif. Ini dikenal ya, tiga orang ini sebagai orang-orang yang kaya raya. Jadi orang-orang jahiliyah menganggap, kenapa wahyu itu, Al-Quran itu tidak diberikan kepada mereka-mereka ini, orang yang kaya raya ini. Justru Allah memilih siapa? Orang yang miskin, orang yang tidak punya apa-apa, yatim lagi.
Ya. Taib. Yaqulun, mereka mengatakan, "Lau kanatir risalatu fi ahadi hadaini rajulaini lakana hadza aliku bir risalah atau aliyaku bir risalah." Seandainya ya risalah itu diberikan kepada salah seorang dari dua orang ini yang kita sebutkan tadi namanya, maka itu katanya lebih layak. Mereka itu lebih layak untuk diberi risalah, lebih layak diturunkan apa? Wahyu kepadanya. Amma an tadhhaba liyatim fakir wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fa hadha ghairu laikin indahum. Ya, adapun ya risalah wahyu itu diberikan kepada yatim, kepada anak yatim, kepada fakir, orang yang miskin, maksud mereka adalah Muhammad, maka ini menurut mereka tidak apa? Tidak pantas. Iya, jelas ya, menurut mereka apa? Tidak pantas. Taib. Di ayat setelahnya, ya, setelah mereka berucap seperti ini ya, wa qalu laula nuzzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini 'azim. Ya, kata mereka, kenapa Al-Qur'an ini tidak diturunkan kepada lelaki-lelaki dari dua negeri itu tadi yang disebutkan namanya? Kenapa diberikan kepada Muhammad yang miskin? Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala di ayat setelahnya? Ini bantahannya ya, bantahannya. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik? Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Allah Subhanahu wa taala? Nahnu qasamna bainahum, di kelanjutan ayat kata Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kamilah yang membagi-bagi di antara mereka itu ma'isyah, ya, rezeki dalam kehidupan dunia ini. Wa rafa'na ba'dahum ba'dan fawqa wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya. Dan kami mengangkat sebahagian mereka terhadap sebahagian yang lain beberapa derajat. Ya. Di antara mereka ada yang diberi kekayaan, diangkat. Di antara mereka ada yang diberi kemiskinan. Tujuannya apa? Liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Ya. Supaya sebahagian mereka mempergunakan sebahagian yang lain. Ya, akan kita sebutkan ya sebentar. Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Ya. Dan rahmat pengampunan Tuhanmu lebih baik dari apa-apa yang mereka kumpulkan dari kehidupan dunia. Ya, maksudnya ya, setelah orang-orang jahiliyah berkata, kenapa Al-Quran itu diturunkan kepada orang miskin, tidak diberikan kepada orang-orang kaya? Ya, itu dalil ya, bahwa ukuran orang-orang jahiliyah dahulu dari sisi kemuliaan dan tidak mulia adalah apa? Harta benda. Makanya tadi judulnya apa? Di antara sifat orang-orang jahiliyah dahulu, azamatud dunya fi qulubihim. Kehidupan dunia ini terlalu besar dalam hati mereka. Sehingga di dalam masalah pemberian wahyu, mereka protes kepada Allah. Kenapa wahyu ini diberikan kepada orang-orang miskin? Muhammad, kenapa tidak diberi kepada Al-Mughirah, Urwah bin Mas'ud dan selainnya dari orang-orang yang kaya raya? Protes. Apa kata Allah? Ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Ini bantahannya. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kata Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami yang membagi-bagi rezeki mereka itu dalam kehidupan dunia. Di antara mereka ada yang diberikan kekayaan, di antara mereka ada yang diberi kemiskinan. Tujuannya supaya bisa saling tolong menolong, saling bantu membantu. Itu maslahat bagi manusia. Ya, itu maslahat bagi manusia. Ya, seandainya ya, Allah kan maha mampu. Kalau saja Allah Subhanahu wa taala, misalnya Allah memberikan kepada semua makhluk, kepada semua manusia kekayaan, tidak ada yang miskin, sengsara atau tidak? Hah? Sengsara jelas.
Ya, siapa yang mau bangunkan kita rumah? Iya tuh? Mau disuruh misalnya orang-orang yang kaya, tidak mungkin. Jadi semua kita sengsara. Seandainya Allah memberikan segala sesuatu yang kita minta, maka hikmah adanya kemiskinan, ya. Hikmah adanya orang yang dilebihkan hartanya, itu semua supaya yang satu bisa mempergunakan yang lain. Miskin butuh kepada kaya, kaya juga butuh kepada siapa? Miskin. Jadi jangan bangga dengan kekayaan, jangan. Kenapa tidak boleh bangga? Ya, kalau tidak ada orang miskin, kau tidak punya rumah. Iya tuh. Itu hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya, supaya sebahagian mereka bisa memperkerjakan sebahagian yang lain. Ya. Wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un. Diingatkan di akhir ayat. Tapi ingat, ya, pengampunan Allah akhirat itu jauh lebih baik dari apa-apa yang mereka kumpulkan dari kehidupan dunia. Baik. Kata Syekh di sini, setelah beliau menyebutkan ahum yaqsimuna rahmata rabbik, bantahan Allah kepada mereka orang-orang jahiliyah yang mereka urusi tentang kenapa wahyu itu diberikan kepada orang miskin. Kata beliau, yatadakhaluna fi a'malillahi jalla wa ala, mereka masukkan dirinya di dalam urusan Allah Subhanahu wa taala. Wa yuriduna ayyuqsimu rahmatallah, mereka yang ingin membagi rezeki Allah, rahmat Allah. Wala yathiquna bi kismatillahi azza wa jalla, mereka tidak rela dan tidak menerima akan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata Allah dalam ayat itu, wallahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah, Allah yang lebih tahu, ya, Allah yang lebih mengetahui siapa yang paling pantas untuk diberi risalah, wahyu, kenabian. Allah yang lebih tahu. Ya, saya kira jelas ini ya terkait tentang poin ini. Ada faedah disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala tentang ayat yang kita baca tadi, ya. Itu pelajaran penting dalam ayat yang kita baca tadi. Nahnu qasamna bainahum ahum yaqsimuna rahmata rabbik, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhannya? Kata Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya, kamilah yang membagi-bagi, ya, rezeki itu di antara mereka dalam kehidupan dunia. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat, kami mengangkat sebahagian mereka terhadap sebahagian yang lain beberapa derajat, ya. Liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya, supaya sebahagian mereka mempekerjakan sebahagian yang lain, dan seterusnya. Kata Syekh Abdurrahman rahimahullah, fa idza kanat ma'aishu al-ibad wa arzaquhum ad-dunyawiyah biyadillahi subhanahu wa ta'ala bihasabi hikmatihi, fa rahmatuhu ad-diniyah allati a'laha an-nubuwah war risalah aula wa ahra an takuna biyadillah. Ini faedah yang pertama disebutkan oleh beliau. Kata beliau apa? Kalau saja masalah rezeki, ya, masalah ma'isyah, ya, masalah dunia, berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, Allah beri, ya, sesuai yang Allah kehendaki, sesuai dengan hikmahnya, maka tentunya kalau masalah dunia saja Allah yang membagi-bagi, terus tentang masalah dinia, masalah akhirat, tentunya Allah Allah lebih pantas. Ya, siapa yang pantas diberi petunjuk, siapa yang tidak pantas, siapa yang pantas diberi risalah, siapa yang pantas diangkat menjadi nabi, siapa yang pantas diberi wahyu, justru Allah lebih tahu, ya, bukan kalian, ya. Jadi kalau dalam urusan dunia saja Allah yang mengatur, terus kenapa dalam urusan ya, akhirat tentunya lebih Allah lebih tahu. Ya, maka pelajaran penting, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang diberikan hidayah, dia mengenal agama,
mengenal Islam, mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu apa? Nikmat yang terbesar, karena itu nikmat agama. Jauh lebih besar dibandingkan dengan kenikmatan apa? Dunia. Ya, jauh lebih besar dibandingkan kehidupan apa? Dunia. Ya, maka ini nikmat hidayah ini perlu disyukuri. Nikmat berada di atas sunnah itu perlu dijaga, dirawat, jangan sampai hilang. Ya, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalat. Ya. Itulah pentingnya apa? Nikmat berada di atas agama, berada di atas hidayah. Makanya ketika seseorang pertama kali menginjakkan kakinya ke dalam surga di akhirat, ya, tidak ada yang mereka ingat dari kenikmatan-kenikmatan yang dulunya di dunia kecuali nikmat hidayah. Ya. Semua yang mereka nikmati kehidupan dunia, dari rumah yang megah misalnya, dari mobil yang mewah, dari kendaraan yang dia miliki, tidak ada yang dia ingat itu. Yang dia ingat di surga hanya apa? Nikmat hidayah di dunia. Apa kata penduduk surga ketika mereka mulai masuk menginjakkan kakinya? Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami. Ya, seandainya bukan hidayah dari Allah, maka kami tidak akan berada di atas hidayah itu. Ya, maka bersyukurlah atas nikmat hidayah yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita. Baik, kemudian di antara pelajaran yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman rahimahullahu taala tentang ayat yang kita baca tadi, kata beliau, wa fi hadhil ayat tanbihun ala hikmatillahi fi tafdili ba'dil ibad ala ba'din fid dunya. Di dalam ayat itu juga terdapat peringatan tentang hikmah Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah membeda-bedakan dalam hal pemberian rezeki dalam hal dunia antara satu dengan yang lainnya. Ya, itu tadi. Apa hikmahnya? Liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Supaya sebahagian mereka bisa mempekerjakan sebahagian yang lain. Ya, jelas ya. Falau tasawa an-nas fil ghina, ya, seandainya ya manusia itu sama dari sisi kekayaan, walam yahtajju ba'duhum ba'da, dan sebahagian mereka terhadap sebahagian yang lain tidak ada saling membutuhkan, la atalat katsirun min masalihihim wa manafi'ihim, maka banyak perkara-perkara yang tidak bisa jalan, maslahat-maslahat dan kebaikan-kebaikan yang tidak bisa berjalan dalam kehidupan dunia ini. Jelas ya? Jadi kalau semuanya orang tadi yang kita bilang itu semuanya diberikan kelebihan, tidak ada orang mau bekerja. Ya, berarti tidak ada orang yang punya apa? Yang punya rumah. Karena antara satu dengan yang lainnya tidak saling membutuhkan. Baik. Dan ini semisal dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain dalam surah Asy-Syura. Walau basatallahu rizqa li ibadihi. Walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Kata Allah, seandainya Allah Subhanahu wa taala basata, melapangkan semua rezeki hambanya, labaghaw fil ardi, maka dipastikan pasti mereka akan melampaui batas di atas muka bumi. Ya, jadi seandainya manusia apa yang dia minta diberikan semuanya, minta kekayaan diberi, labaghaw fil ard, pasti mereka melampaui batas di atas muka bumi. Walakin yunazzilu biqadari ma yasha, akan tetapi Allah menurunkan sesuai dengan kadar yang Allah kehendaki. Allah yang lebih tahu tentang keadaan hambanya. Ya. Makanya dalam hadits qudsi, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa inna min ibadi man la yuslihuhu illa al-faqr. Kata Allah, sesungguhnya di antara hamba-hambaku ada orang yang memang layaknya diberi kemiskinan, lebih pantas dia miskin. Walau agnaituhu la afsadat dinahu. Seandainya orang ini saya beri dia kekayaan, maka kekayaan itu akan merusak agamanya. Ya, betapa banyak orang diberikan kelapangan rezeki,
Ya, diberikan dari kekayaan, dia lupa kepada Allah, tidak sholat. Ya, betapa banyak orang diberikan segala sesuatunya dalam kehidupan dunia ini, tapi dia apa? Kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka itu hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya juga kata Allah, wa inna min ibadi man la yuslihuhu illa al-marid. Sesungguhnya di antara hamba-hambaku ada yang cocoknya memang dia sakit. Seandainya dia sehat, maka akan rusak agamanya. Jadi semuanya ada hikmahnya. Ya, maka di hadis itu diambil pelajaran bahwa apapun keadaan kita selalu apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itulah yang terbaik bagi seseorang. Iya. Itulah yang terbaik bagi seseorang. Taib. Kemudian juga terakhir dari disebutkan oleh Syekh rahimahullah, wa fiha dalilun ala anna ni'matahu ad-diniyah khairum minan ni'mati ad-dunyawiyah. Di dalam ayat itu juga terdapat pelajaran dalil bahwa nikmat agama, nikmat akhirat, nikmat agama jauh lebih baik daripada nikmat duniawi. Ya, karena setelah Allah menyebutkan bahwa kami yang bagi-bagi rezeki itu dalam kehidupan dunia, di akhir ayat Allah katakan, wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Rahmat Tuhanmu, ya, kehidupan akhirat jauh lebih baik dari apa-apa yang mereka kumpulkan dari kehidupan dunia. Iya. Taib. Ini terkait tentang ayat ahum yaqsimuna rahmata rabbi. Taib, selesai poin yang ke-99, azamatud dunya fi qulubihim. Di antara sifat orang-orang jahiliyah, kehidupan dunia lebih besar di dalam hati mereka. Taib, berikutnya kata Syekh rahimahullahu taala, ya masih berkaitan dengan ayat yang tadi, cuman hukum yang lain, pembahasan yang lain. Al-mas'alatu al-mi'ah, ya, masalah yang ke-100 dari masailul jahiliyah, at-tahakkumu 'ala Allah kama fil ayati sabiqah. Mereka tahakkum, ya, apa ya, tahakkum itu apa ya, protes, ya, menyalahkan, tidak menerima, itu tahakkum namanya. Mereka protes, ya, mereka menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Kama fil ayati sabiqah, sebagaimana ayat yang telah lalu. Ayat yang kita baca tadi itu, laula nuzzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Masih berkaitan dengan ayat yang tadi. Ya, kenapa dikatakan orang-orang jahiliyah tahakkum? Ya, kita sudah singgung tadi, ya, bahwa mereka mengatakan apa? Mengapa Al-Qur'an ini diturunkan kepada siapa? Muhammad yang miskin. Kenapa tidak diberikan kepada orang-orang besar, orang-orang kaya dari penduduk dua negeri yang terkenal? Berarti ini kata Syekh ada bentuk apa? Tahakkum. Paham sisi pendalilannya? Ya, ada bentuk tahakkum, tidak menerima, ya, protes terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Ya, kata Syekh, at-tahakkum 'ala Allah yakni al-iktirahu, ya, 'ala Allah. Tahakkum 'ala Allah, ya, artinya dia ada bentuk protes kepada Allah, sebagaimana ayat yang tadi. Ka'anna Allah jalla wa 'ala la ya'lamu ma fi nabiyhi min as-salahiyati, ya, wa hum ya'rifuna as-salahiyah. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengetahui apa yang ada pada nabinya berupa kebaikan. Wa hum ya'rifuna as-salahiyah, mereka menganggap mereka lebih tahu tentang siapa yang pantas. Fa hadza wal iyadzu billah, ini naudzubillah istidrak 'ala Allah. Ini bentuk protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak, ya, dalamnya pembahasan. Bentuk protes, tidak menerima ketentuan Allah, takdir. Yang kedua, su'udzon, iya, su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Juga dalam ayat yang lain disebutkan, ini juga bentuk iktirahnya mereka, bentuk protesnya mereka kepada Allah. Laula nuzzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidatan. Kalau tadi sudah, ya,
Mengapa Al-Quran, wahyu ini diberikan kepada orang miskin, tidak diberikan kepada orang kaya? Protes yang kedua yang Syekh sebutkan, laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Kenapa Al-Quran ini tidak diturunkan secara sekaligus? Disebutkan seandainya Al-Quran itu turun secara sekaligus, maka boleh saja kami beriman kepada Al-Quran ini, kami bisa beriman kepada Muhammad. Tapi kenapa Al-Quran ini diturunkan secara berangsur? Jelas ya. Wa yaktarihuna 'ala Allah, mereka protes kepada Allah. Wa yaquluna kaifa yufarriqu Allahu al-Qur'ana wa yunazziluhu munajjaman. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ini secara terpisah-pisah, beransur-ansur, tidak secara keseluruhan? Kenapa Allah tidak menurunkan Al-Quran secara keseluruhan, langsung 30 juz turun? Kata Syekh, yatadakhaluna fima la ya'nihim wa fima la ilma lahum bihi. Mereka masuk pada perkara yang bukan urusan mereka. Mereka masuk pada perkara yang tidak ada manfaat bagi mereka, yang mereka tidak punya ilmu tentangnya. Maka Allah bantah mereka. Allah sebutkan beberapa hikmah kenapa Al-Quran itu diturunkan secara beransur, tidak secara sekaligus. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di kelanjutan ayat, kadzalika linutsabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila. Demikianlah Al-Quran diturunkan secara beransur, linutsabbita bihi fuadak, supaya kami mengokohkan hatimu wahai Muhammad. Jadi Al-Quran ini sesuatu yang disebutkan dalam ayat yang lain, inna sanulqi alaika qawlan thaqila, sesungguhnya kami akan memberikan kepadamu ya Muhammad ucapan yang berat. Al-Quran ini sesuatu yang dianggap oleh manusia sesuatu yang berat. Maka apa hikmah diturunkan secara berlahan-lahan, sedikit demi sedikit, sesuai dengan kejadian yang ada, untuk mengokohkan hatimu wahai Muhammad. Warattalnahu tartila, supaya mereka bisa mentadaburi, mentartil Al-Quran itu. Kalau diturunkan secara sekaligus, mereka tidak paham. Wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Dan tidaklah mereka datang kepadamu, maksudnya orang-orang kafir, dengan membawa sesuatu yang aneh, illa ji'naka bil haqqi, kecuali kata Allah Subhanahu wa taala, kami mendatangkan kepadamu sesuatu yang benar, wa ahsana tafsira, dan sesuatu yang paling bagus dan paling baik penjelasannya. Maksudnya ayat ini, kalau mereka memprotes kenapa Al-Quran tidak turun secara sekaligus, kenapa beransur, kata Allah, tidaklah orang-orang kafir itu mendatangkan sesuatu yang aneh, kecuali Allah datang kepadamu menerangkan sesuatu yang benar. Ada bantahannya kepada mereka. Taib, ini hikmah yang pertama. Wa qala ta'ala, hikmah yang lain, wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Al-Quran itu kami turunkan secara beransur-ansur, litaqra'ahu 'alan nas, supaya manusia membacanya perlahan-lahan, ala mukthin, sedikit demi sedikit, supaya bisa masuk ke dalam hati mereka sedikit demi sedikit. Wa nazzalnahu tanzila, mereka tertil. Tayyib. Wa aidan li ajli tashil li waqtil amal bihi. Hikmah lain kata Syekh, supaya mudah bagi mereka untuk mengamalkan. Supaya mudah bagi mereka mengamalkan dari kandungan Al-Quran. Diturunkan sesuai dengan peristiwa yang ada, kejadian yang ada. Walau nazala al-Qur'anu jumlatan wahidatan mastata'an nasu al-amala bihi. Seandainya Al-Quran itu turun secara sekaligus, maka manusia tidak akan bisa mengamalkannya.
Ya, manusia tidak akan bisa mengamalkannya. Wa kadzalika Allahu nazzalahu munajjaman ala hasabil waqa'i. Demikian pula Allah menurunkan Al-Qur'an ya secara beransur ya karena sesuai dengan kejadian-kejadian yang ada di waktu itu. Li ajli ayyubayyana hukma kulli nazilatin atau kulli hadithatin, supaya Allah menerangkan setiap hukum yang terjadi. Ya, hadhil hikmah fi tanzilil Quran mufarraqa. Itulah hikmah diturunkannya Al-Quran secara perlahan-lahan, beransur-ansur. Ya. Kata beliau, wala yakhluz zaman al-an mimman hum ala hadhihi syakilah. Ya. Dan waktu atau zaman ini tidak pernah kosong. Ya, selalu ada. Ya. Dari kalangan orang-orang yang berada di atas bentuk seperti ini, sifat seperti ini. Maksudnya apa? Ya tadakhaluna fin nusus. Mereka selalu protes terhadap apa? Nas-nas, ayat-ayat Al-Quran. Ya, kenapa begini? Ya, kenapa ada syariat begini? Kenapa bisa tidak boleh? Itu kan selalu ada seperti itu. Disampaikan mereka, ini dalilnya. Orang bilang, kenapa bisa seperti itu? Ya, ini hadisnya. Orang bilang, kenapa bisa begini? Kata Syekh, akan selalu ada orang-orang seperti itu. Iya. Yatadakhaluna fin nusus. Mereka masuk dalam urusan-urusan ayat. Wa yaktarahuna 'ala Allahi wa rasulihi. Mereka protes kepada Allah dan Rasulnya. Iya. Annahu law kana nassu kada. Ya, kenapa ya ayat ini seperti ini? Au kana al haditsu kada wa kada. Kenapa hadis ini seperti ini dan seperti itu? Protes. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Ya. Orang-orang yang beriman ketika Allah mengatakan demikian dan demikian, Rasulnya mengatakan seperti ini dan seperti ini, mereka hanya bilang apa? Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan taat. Mau dia tahu hikmahnya, tidak tahu hikmahnya, yang jelas sami'na wa ata'na, kami mendengar dan taat. Tidak ada pertanyaan kenapa bisa begini, kenapa seperti ini. Iya. Intinya, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, iya, dari sifat orang-orang jahiliyah adalah tahakkum ala Allah. Ya, mereka itu selalu protes ya kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap syariat atau Al-Quran yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya. Ya, dan ini ya kata Syekh selalu ada dari setiap zaman orang-orang yang mewarisi sifat-sifat yang seperti ini. Ya, makanya ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang beriman ya ketika mereka mendengarkan nas-nas ayat-ayat Al-Quran ataupun sunnah, hadis-hadis Rasulullah SAW, mau masuk di akalnya tidak masuk, yang jelas sami'na wa ata'na. Ya. Mau dia tahu hikmahnya tidak tahu hikmahnya, tidak menjadi masalah. Iya, itu orang-orang yang beriman. Karena ya kita dilarang untuk mendahului Allah dan Rasulnya. Bahkan ingat, di antara pembatal amalan-amalan kebajikan, di antara pembatal amalan soleh seseorang adalah dia mendahulukan ucapannya dibandingkan ucapan Allah dan Rasulnya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ini ayatnya ya, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un alim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengangkat suara melebihi daripada suaranya Nabi. Wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din. Ya, janganlah kalian menjaharkan, mengeraskan suara kalian kepadanya seperti kalian mengeraskan suara antara satu dengan yang lainnya. Antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Jangan sampai amalan kalian terhapus dalam keadaan kalian tidak menyadari. Iya. Maka di antara pembatal amalan soleh adalah seseorang mendahului Allah dan Rasulnya di dalam apa? Ucapan. Iya. La taqtarahu 'ala Allahi wa 'ala Rasul.
Jangan pernah protes kepada Allah dan Rasulnya. Alaikum bil imani billah. Kewajiban kalian adalah beriman kepada Allah. Wal amalu bima anzalallah, mengamalkan apa yang turun dari Allah. Dunal iktirahat wal iktiradat, tanpa memprotes, tidak menerima dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan kepada hamba-hambanya. Taib, ini poin yang ke 100. Masih ada waktu? Berikutnya kata beliau rahimahullahu taala, al-mas'alatu al-hadiyah ba'da al-mi'ah, masalah yang ke 101 dari masailul jahiliyah, izdira'ul fuqara. Di antara sifat orang-orang jahiliyah dahulu adalah izdira', merendahkan orang-orang miskin. Merendahkan orang-orang miskin. Fa'atahum biqaulihi, maka Allah membantah mereka dengan firman-Nya, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi. Janganlah kalian mengusir atau menolak orang-orang yang selalu berdoa beribadah kepada Rabb mereka, Tuhan mereka, pagi dan petang. Insyaallah nanti kita akan jelaskan ini, bahwa di antara sifat dari sifat orang-orang jahiliyah dahulu, khususnya dari kalangan orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin, mereka merendahkan orang-orang yang fakir dari kalangan kaum muslimin. Bahkan bukan dari zamannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dari orang Quraisy, dari sejak zaman Nabi Nuh. Setiap umat yang menentang nabinya selalu dalilnya merendahkan orang-orang miskin. Maka ini diantara sifat buruk, tradisi yang buruk dari tradisi orang-orang jahiliyah, merendahkan orang-orang miskin dari kalangan mereka. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah duduk di tengah sahabatnya, di situ ada Khabbab ibn al-Arad, ada Bilal, ada Suhaib ibn Sinan. Ini sahabat-sahabat miskin semua. Lewat dari para pembesar orang-orang Quraisy. Mereka katakan, ya Rasulullah, bagaimana kami bisa beriman kepadamu sementara kamu berkawan dengan orang-orang miskin, tidak punya apa-apa? Kalau saja kamu singkirkan mereka ini, mungkin kami beriman kepadamu. Apa kata Allah? Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashyi yuriduna wajh. Allah membantah, jangan engkau mengusir orang-orang yang beribadah kepada Tuhan mereka pagi dan petang. Ukuran Allah Subhanahu wa taala bukan soal apa? Miskin dan kayanya seseorang, tapi yang menjadi ukuran adalah siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya. Insyaallah pembahasan ini kita akan baca keterangannya di pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Taib, wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.